Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Penjaga Bunga-Bunga Nenek, yang merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya, dan ini merupakan episode terakhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng, agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Namaku Rara, mahasiswi semester 5 di sebuah universitas negeri di Jawa Barat. Aku bukan tipe yang suka cari masalah, apalagi suka ikut campur urusan orang. Tapi malam itu, saat aku mengangguk menyetujui permintaan temanku, Dinda, hidupku berubah total. Dinda adalah teman sekelas, anak yang pendiam, wajahnya selalu pucat, tapi baik. Setidaknya selama ini, kupikir begitu. Dia memintaku menjaga rumah neneknya di daerah Cikol, Lembang. Rumah tua peninggalan kolonial Belanda, katanya. Tapi sudah direnovasi dan dirawat dengan sangat apik. Bayarannya lumayan, 1 juta untuk 2 malam. Katanya cuma menjaga bunga-bunga di taman agar tidak layu, disiram pagi dan sore. Aku langsung setuju. Uang sakuku lagi seret, dan ini terdengar seperti kerjaan gampang. Rumah itu megah, tinggi, berdinding tebal, dengan jendela kayu besar berdaun ganda. Tapi ada yang ganjil. Halaman depannya penuh bunga mawar, anggrek dahlia, kamboja. Semuanya terlihat terlalu segar. Tidak ada satupun daun yang menguning. Bahkan tanahnya pun harum, seperti baru saja ditaburi minyak wangi. Dinda hanya berpesan satu hal padaku sebelum pulang naik ojek. Rare, kalau malam, jangan keluar kamar. Apapun yang terjadi, kalau ada yang panggil, tetap di dalam. Jangan dibalas. Aku tertawa, kayak film horor aja, Din. Tapi dia tidak tertawa balik. Dia hanya memandangku dengan wajah kosong. Jangan keluar, nenek gak suka. Malam pertama, aku masih santai. Kamar yang disediakan nyaman. Dinding kayu berlapis wallpaper bunga. Ranjang besar, dan aroma melati yang lembut. Meski lama-lama bikin sesak, tapi sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun. Ada suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Pelan, tapi jelas. Rara. Suara perempuan tua, serak, lembut, tapi ada getaran aneh di baliknya, seperti ada gema kecil di setiap ucapannya. Rara sayang, bantuin nenek, ya. Aku menahan napas. Ingat pesan Dinda. Aku diam, tak menjawab, tapi suara itu terus memanggil, dan makin lama, makin nyaring. Rara, bukan nak, tolongin nenek. Tok, tok, tok. Sekarang pintunya digedor. Kupeluk bantal erat-erat, memejamkan mata. Sampai suara itu akhirnya hilang saat azan subuh. Pertama terdengar samar dari kejauhan. Paginya, aku mencoba menenangkan diri dengan menyiram bunga. Tapi saat berjalan di lorong rumah, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku dingin. Deretan foto di dinding. Banyak. Semua foto perempuan tua dengan gaun putih. Semua adalah foto nenek Dinda. Tahun-tahun 1942. Tahun-tahun 1956. Tahun-tahun 1970. Tahun-tahun 1984. Tahun-tahun 2001. Tahun-tahun 2023. Wajahnya sama, tidak berubah, tidak menua, senyum yang sama, sorot mata yang sama, bahkan latar fotonya pun sama, seolah waktu tidak pernah menyentuhnya. Aku ingin pergi, tapi tidak ada sinyal, bahkan peta offline di HP-ku pun tidak menunjukkan lokasi. Rumah itu seperti terputus dari dunia luar. Malam kedua adalah neraka. Sekitar pukul 1 dini hari, suara tangisan terdengar dari luar jendela.
lalu ketukan di dinding, di lantai, di langit-langit. Suara-suara berbisik dalam bahasa yang tidak kumengerti, seperti Latin atau Jawa kuno. Dan saat kulihat ke arah pintu kamar, ada bayangan di bawah celahnya. Bayangan kaki, berjari 6. Aku merapatkan diri ke pojok ruangan, tapi tiba-tiba, lampu mati, gelap total. Lalu kulihat sesuatu di sudut kamar. Sosok nenek, rambutnya putih menjuntai, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam bulat, senyum yang panjang, terlalu panjang. Kamu penyambung darah baru, daging segar, warisan harus dijaga, Rara. Dia melangkah maju, napasnya berbau tanah dan bunga busuk. 1 malam lagi, dan kamu akan menjadi bagian dari kami. Aku terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, tapi kamar masih gelap, HP mati. Aku tidak tahu ini mimpi atau bukan. Dengan tubuh gemetar, aku meraih tas, berlari keluar, tapi setiap lorong terasa lebih panjang. Rumah itu seperti berubah. Pintu depan tidak ada. Semua jendela terkunci. Aku terjebak. Di ruang tamu ada altar, dikelilingi bunga segar, dan di tengahnya foto Dinda tersenyum. Di bawahnya tertulis, darah baru, penuntun generasi. Aku menjerit. Tanganku gemetar saat membaca catatan di bawahnya. Setiap 20 tahun, satu harus datang. Menyambung usia, menjaga bunga, menyuburkan tubuh tua, agar tidak mati. Dinda menjebakku. Dia pernah berada di posisi ini. Dan sekarang, aku gantinya. Lalu aku melihatnya. Nenek itu berdiri di ambang pintu ruang tamu. Kini, tubuhnya tinggi menjulang, matanya merah, kulitnya seperti akar pohon tua. Kau tidak bisa pergi, Rara. Tapi aku melawan. Kutendang altar itu. Kutendang bunga-bunga yang menjalar di dinding. Semua bunga mulai layu. Aroma busuk melanda. Nenek menjerit. Rumah bergetar. Foto-foto berjatuhan dan pecah. Saat itu pintu depan terbuka. Tanpa pikir panjang, aku lari. Lari sekuat tenaga keluar. Dan teriakan nenek yang menggema hingga ke hutan belakang rumah. Aku ditemukan warga pagi harinya. Di pinggir jalan desa, tidak sadarkan diri. Kata mereka aku demam tinggi. Tapi tidak ada yang tahu di mana rumah yang kumaksud. Tidak ada rumah kolonial di sekitar sana. Tidak ada nama Dinda di kampus. Bahkan data mahasiswi itu hilang. Seolah dia tak pernah ada. Tapi sampai hari ini, aku masih sering mencium aroma bunga segar di malam hari. Dan sesekali, suara itu datang lagi. Rara jaga bunganya, ya.